Tahun lalu ada sebuah diskusi menarik tentang kemungkinan kekeliruan sejarah yang dilakukan Suhu Hopingho dalam kisah Pendekar Lembah Naga. Terutama tentang marga kaisar yang seharusnya bukan Cheng, sebagaimana yang tertulis di novel. Dalam cerita silat, baik yang ditulis oleh Hopingho maupun pengarang lain, unsur sejarah kerap dimasukkan. Bukan hanya terkait dengan peristiwa sejarah namun juga tokoh yang benar-benar ada dalam sejarah. Namun, bagaimana seharusnya kita menyikapi hadirnya tokoh dan peristiwa sejarah dalam cerita silat? Karena apa yang dipaparkan dalam cerita silat termasuk juga novel genre lain yang mengangkat tema sejarah itu hanya rekaan dan hayalan, maka seharusnya kita membedakan dengan peristiwa atas kejadian sebenarnya sebagaimana yang ditulis dalam sejarah. Dengan kata lain, apa yang diceritakan dalam novel sejarah atau cerita silat yang terkait dengan sejarah itu seharusnya dianggap terjadi pada bumi alternatif, atau semesta alternatif. Pada cerita legenda Pendekar Raja Wali dipaparkan bagaimana tokoh sejarah Genghis Khan berinteraksi dengan Kuo Qing. Genghis Khan bahkan menganggap Kuo Qing sebagai anak angkat. Kuo Qing juga mengenal beberapa putra Genghis Khan. Salah satu putri Genghis Khan bahkan naksir pada Kuo Qing. Namun tentu saja jika Anda membaca biografi Genghis Khan, atau memeriksa catatan sejarah, Anda tidak akan menemukan nama Kuo Qing. Karena Kuo Qing itu memang karakter fiksi yang diciptakan oleh Jin Yong. Sejarah resmi Genghis Khan sama sekali tidak berhubungan dengan seorang lelaki bernama Kuo Qing. Tapi apakah itu berarti kita bisa menyebut kalau Jin Yong itu sebagai sosok yang buta sejarah? Karena berani-beraninya menceritakan tentang interaksi Genghis Khan dengan Kuo Qing yang tak pernah terjadi? Tentu tidak. Interaksi antara Genghis Khan dan Kuo Qing itu terjadi pada bumi alternatif. Jika bumi tempat kita berada sekarang bisa disebut sebagai Earth Prime, maka kisah trilogi Raja Wali itu katakanlah terjadi di Earth 1957. Meski punya nama yang sama, namun Genghis Khan versi novel itu berbeda dengan Genghis Khan versi Earth Prime. Genghis Khan di novel, meminjam istilah dalam serial Loki, merupakan varian dari Genghis Khan di Earth Prime. Selain Genghis Khan, ada juga figur sejarah lain yang diceritakan oleh Jin Yong. Tokoh sejarah itu adalah Wang Chongyang. Namun Wang Chongyang versi fiksi itu berbeda dengan sosok aslinya. Wang Chongyang versi sejarah tidak punya adik seperguruan berjiwa kanak-kanak Cubotong. Wang Chongyang versi Earth Prime juga tak pernah punya kisah cinta yang berbelit dengan Lin Chaoying. Dan tentu saja, Wang Chongyang versi asli tak pernah mengenal dan bertemu dengan karakter Huang Yoshi, Ouyang Feng, Yi Dengdashi dan Hong Chikung. Karena Jin Yong menampilkan sosok Wang Chongyang yang sama sekali berbeda dengan versi sejarah, apakah itu berarti Jin Yong buta sejarah? Tentu tidak. Wang Chongyang versi varian yang bermukim di Earth 1957 yang fiksi pasti punya jalan hidup yang berbeda dengan Wang Chongyang versi Earth Prime. Hal yang sama juga berlaku pada cerita Pendekar Lembah Naga yang salah satu karakternya, Cheng Han Hou yang merupakan putra kaisar. Kisah Pendekar Lembah Naga yang merupakan bagian dari seri Pedang Kayu Harum itu terjadi di Earth yang berbeda, katakanlah Earth 303. Karena terjadi di bumi yang berbeda, tentu saja yang berlaku di sana bisa berbeda dengan yang terjadi di Earth Prime. Jadi, jika di Earth Prime, Cheng itu merupakan nama era maka di Earth 303, Cheng itu memang merupakan marga para kaisar. Kok bisa? Ya bisa saja. Karena di Earth 303 itu memang beda dengan Earth Prime dan apa yang menjadi kebiasaan di Earth Prime itu bisa berbeda dengan di Earth 303 yang hanya fiksi. Lisensi untuk mencipta. Seorang pengarang, dia punya lisensi untuk mencipta. Bahkan jika yang diciptakan itu berbeda dan secara logis tak mungkin terjadi di dunia nyata, itu sah-sah saja. Di dunia nyata, tak mungkin seorang bayi manusia bisa dipelihara oleh seekor gorila. Anda yang pernah punya bayi pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Namun dalam kisah fiksi, bayi manusia bisa saja dipelihara oleh gorila, seperti dalam cerita Tarzan. Di cerita komik, seorang remaja yang digigit laba-laba bisa mendapat kekuatan laba-laba dan menjadi manusia super. Di dunia nyata, hal seperti itu tak mungkin terjadi.
Jadi jika kapan-kapan Anda digigit anjing atau kucing atau kaki seribu, jangan berharap kalau Anda akan mewarisi kekuatan anjing, kucing atau kaki seribu. Kebebasan untuk mencipta tak hanya ada pada penulis. Pelukis juga punya hak yang sama. Jadi jika ada seorang anak menggambar dinosaurus Tyrannosaurus sedang mengejar manusia purba, itu sah-sah saja. Namun bagi seorang paleontologi, lukisan itu sangat salah. Sesuai sains, ketika manusia purba mulai eksis, dinosaurus sudah punah jutaan tahun sebelumnya. Jadi adegan Tyrannosaurus mengejar manusia purba itu tak akan pernah terjadi. Meski menurut sains hal itu keliru, namun untuk lukisan, itu sah-sah saja. Bahkan jika si pelukis menambahkan sosok Spider-Man yang menolong manusia purba, itu juga sah-sah saja meski dari logika cerita, hal itu tak mungkin terjadi. Terkait dengan fakta sejarah pada novel fiksi, biasanya hal itu semata untuk memperlancar jalannya cerita. Fakta sejarah dalam novel fiksi bisa saja sesuai dengan aslinya, namun bisa juga sangat berbeda. Jika berbeda, itu lebih karena kebutuhan cerita. Novel sejarah atau cerita silat pada khususnya, sama halnya dengan genre fiksi lain, tujuan utamanya adalah untuk menghibur pembaca. Untuk mengingatkan tentang fakta kehidupan, tentang cinta, tentang kebenaran dan kejahatan, tentang keserakahan, tentang ambisi. Jadi intinya, jika Anda ingin mendapatkan hiburan, bacalah cerita silat. Jika Anda ingin belajar sejarah, bacalah buku sejarah. Namun jangan pernah menjadikan cerita silat sebagai bahan untuk pelajaran sejarah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, mungkin kalian pernah tahu tentang kekeliruan sejarah dalam berbagai cerita silat. Silakan tulis di kolom komentar, dan tetap ingat, bahwa perbedaan sejarah dengan aslinya, bukan karena penulisnya buta sejarah, namun sebagai bumbu cerita saja. Terima kasih, dan sampai jumpa di video kami lainnya.